Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kumat Custom. Nah, ini kita meneruskan video shot yang kemarin ya, yang pasang seker kebalik itu. Ternyata setelah saya telusuri, saya tanya-tanya ke yang punya atau usernya itu, ternyata ini motor bekas dibongkar sendiri. Jadi tolong ya, untuk bagian mesin atau kelistrikan itu kalau sekiranya ya ini tak tunjukin kemarin yang pemasangan sekernya kebalik. Nah ini ya, ini sekernya kebalik. Jadi tolong ya, untuk teman-teman yang mau praktek sendiri di rumah, seandainya belum paham betul soal pemasangan, soal gini, jangan dilakukan. Iya sih, itu motor jenengan sendiri, tapi kalau nanti ada kesalahan seperti ini, terus ya seumpama ini saya iseng, saya iseng tak upload, wah bengkel sebelumnya masang seker kebalik. Nah nanti kan malah jadi ini jadi presiden buruk kepada bengkel-bengkel. Jadi kalau seandainya tidak belum paham betul tentang basic mesin, nah langsung copot mas, ya, cuman dibuntir langsung copot. Kalau tidak paham betul tentang mesin, jangan dibongkar sendiri. Atau kalau mau dibongkar sendiri, jenengan main ke bengkel, terus nanti Pak saya mau belajar, saya bongkar, jenengan pandu gitu, biasanya mau, bengkel itu juga mau gitu. Karena teman-teman seprofesi saya ini gini, prinsipnya saya itu bengkel bukan cuma nyari duit, tapi nyari pahala juga. Nah, jalan satu-satunya adalah berbagi ilmu. Itu nanti kalau ilmunya tetap dipakai, itu kan istilahnya amalnya mengalir terus. Nah, ilmu yang baik ya, bukan ilmu cara yang lain nanti enggak, beda urusannya. Nah jadi ini sebenarnya dulu ini waktu di Yamaha, saya masih di Yamaha ini, motor sering saya pegang. Tapi karena saya sudah keluar Yamaha sekitar 2 tahun kan nggak pernah pegang lagi. Dulu ya, bentar, mau nyopot anu. Oh ya, dulu sudah pernah saya ingetin jangan, karena ini anaknya itu sering ini ya, sering bongkar-bongkar sendiri itu, terus balikinnya nggak bener. Nah itu dulu itu sering bilang, wah ini dibengkelin ke sana malah tambah parah gitu. Jangan seperti itu. Kalau memang dibongkar sendiri, kesalahan sendiri, ya ngomong itu kemarin saya bongkar sendiri, jangan bilang dibengkelin di sana nanti malah tambah parah, itu kan malah jadi fitnah. Nah kasus-kasus seperti itu kan banyak. Nah ini akhirnya ya karena apa, pistonnya kebalik, terus ini olinya habis. Piston kebalik kan otomatis dia kerjanya itu enggak optimal, jadi offsetnya kan antara piston itu antara atas di sini, titik tengah antara pen ke sini sama ke pen ke sananya itu kan beda offset piston ya, istilah lebih besar yang ke sini. Kalau kebalik sini lebih kecil, itu biasanya kerjanya nggak optimal, entah bocor atau bunyi ngetek, atau kebanyakan bunyi terus kompresinya bocor. Nah ini setelah pemasangan kebalik, kemudian olinya habis gini ya, olinya habis, kemudian ini yang kena
stang piston sama laker bandulnya. Stang pistonnya ini sudah kena, jadi harus ganti semua ya. Terus ini kemarin saya tanya-tanya ke ibunya, Bu itu Kak masang pistonnya kebalik, emang pernah dibongkar di mana? Tadinya anaknya nggak ngaku, wah itu dibengkelin di sana, tapi kan cuman ganti oli sama servis, tapi nggak tahu kalau nyampe olinya nyelip, olinya kebalik. Nah begitu tanya-tanya terus akhirnya ngaku pernah dibongkar, katanya mau di ini nyelip aneh-aneh gitu. Katanya mau disekur klepnya, terus mau dibersihin sekernya, ternyata malah pas masangnya kebalik. Jadi ini bukan kesalahan bengkel ya, ini murni karena kesalahan dibongkar yang punya sendiri. Jadi kalau ada video, wah ini ya bengkel di sana ini, jangan langsung percaya. Kadang-kadang ya seperti nganu neh, putar balik ya. Kadang-kadang yang punya sendiri juga gak jujur kan, dibongkar sendiri ngakunya dibongkar di bengkel lain gitu. Nah itu nanti malah mematikan usahanya orang lain, dia kasihan. Jadi kalau ini ya, kalau seumpama ada kasus kok buat teman-teman bengkel juga, YouTuber ya, terutama YouTuber bengkel atau yang TikToker bengkel gitu, kalau seumpama ada kasus-kasus salah pasang piston atau motor di situ ke situ hancur, terus konsumennya bilang wah ini dari bengkel sana dibenerin, enggak bener malah jadi begini, jangan langsung percaya. Masyarakat itu sekarang sudah jarang yang percaya sama bengkel kan. Nah sekarang kita balik, kita sebagai bengkel juga jangan langsung percaya sama konsumen. Soalnya seperti itu ini kasusnya. Jadi ini dibongkar sendiri, sama anaknya dibongkar sendiri, tapi ngakunya sama ibunya itu dibongkar di bengkel lain. Nah kasihan kan kalau seumpama di blow up bengkelnya itu, wah itu bengkelnya di situ, ternyata setelah ini nggak kejadian. Untung yang anaknya itu bilang itu bengkel mana, itu saya kenal orangnya. Terus saya tanya, nggak pernah ke saya, dulu kan dari dulu itu emang nggak pernah servis ke saya gitu kan. Akhirnya tak tanya-tanya terus ngaku dia ternyata dibongkar sendiri. Oke. Ya emang anak STM kalau lagi gemes-gemesnya, kalau lagi gemoy-gemoynya seperti itu. Bongkar, daripada ke bengkel habis banyak bongkar sendiri, giliran salah masang seker yang disalahin bengkel lain. Oke, ya cuman buat pengalaman saja ya. Jadi ya tolong sebagai bengkel kita dituntut untuk jujur. Nah sebagai konsumen juga tolong, sebagai konsumen juga harus jujur. Oke. Nah ini kita nggak bikin video proses overhaulnya, kita ngobrol-ngobrol gini aja, ngedabrus begini saja, oke ya. Nah, jadi kalaupun ada nanti datang motor ke bengkel jenengan kok kondisinya nggak wajar ya, istilahnya kerusakannya itu nggak wajar, terus konsumennya bilang ini udah habis dari bengkel sono, tolong jangan langsung percaya. Kasihan kalau seumpama benar sih, kalau seumpama benar ya kita jaga image bengkel lain. Tapi kalau seumpama nggak benar kan jadi fitnah, oke? Ya, karena ini sudah 2 kali, ini satu ya, satu ini, yang kedua ini kasusnya. Kalau ini sih
ini CVT-nya ambiar, bukan CVT ya, gear reduksinya ini ambiar. Nah ini gear reduksinya ambiar, aus ya, jadi suara dengung gitu. Tapi ini yang punya sih nggak nyalain bengkel ini yang punya motornya baru tapi beli second. Nah gitu, dibongkar. Nah ternyata ini ya awal mulanya dari CVT yang laker bak CVT di sana yang diganti tanpa bosing kuningan itu. Nah itu efeknya seperti ini. Nah ini ini kalau ini kemungkinan kalau bengkel yang dulu pernah ganti seperti itu kemungkinan sekarang sudah pada tobat ya, karena efeknya kan seperti ini. Ya, kita balik lagi ke Vega-nya. Nah ini kan bekasnya dicopotin. Ini perpaknya sudah nggak aslinya ya, ini pakai perpak Uboru. Kalau perpak aslinya dia akan warnanya hijau ya, kalau yang Vega itu. Kalau yang hitam, perpak warna hitam itu nggak ngelipat seperti ini, tapi jadi lurus gitu. Istilahnya kalau ini kan mengembang ya, kalau kena oli mengembang. Kalau aslinya itu malah mengkeret ya, jadi lurus terus kaku gitu. Nah ini, jadi ini bukan kesalahan dari bengkel-bengkel sebelumnya, tapi kesalahannya sendiri karena ini. Nah, terus kemarin kan olinya habis. Ditanya, kalau ibunya itu bilangnya itu bulan kemarin minta duit buat ganti oli, tapi kalau kondisinya seperti itu kan nggak mungkin olinya baru bulan kemarin, padahal cuman sehari itu paling ya dari rumah ke sekolah itu sekitar 1 kilo lah. Kalau sebulan PP kan 60 km. Kalau enggak ya dihitung jalan-jalannya 60 km, 100 km kan baru 160. Nah itu kan nggak mungkin ya, kondisi seperti itu langsung olinya habis. Biarpun itu ringnya kena, seal clamp-nya nggak dipasang pun 160 kilo itu oli nggak bakalan habis ya, nggak sampai habis bis, berkurang tapi nggak sampai habis. Nah ini kemarin sampai ya tinggal setengah gelas ya mas. Setengah gelas itu. Jadi please jangan langsung percaya informasi dari customer itu sendiri. Awas ini. Yuk. Nah, oke ya, sekian videonya. Ini cuman buat pembelajaran kita. Jadi intinya setiap menerima informasi itu pastikan bahwa informasi itu benar. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, apalagi langsung di blow up ya. Nah, ini terutama yang ini sering bikin status ini ya, bikin apa konten TikTok, tapi saya wanti-wanti jangan sampai menyalahkan orang lain ya. Istilahnya kalau merugikan orang lain. Istilahnya kalau ada di motor itu ya, kalau memang itu benar-benar kesalahan bengkel ya kita simpen aja. Kita ingatkan, kalau kenal kita ingatkan, tapi kalau nggak kenal mungkin bengkel itu lagi pas keadaan lagi rame, jadi kilaf atau gimana gitu saja. Jangan langsung di blow up, jadi nanti ndak iya, istilahnya mereka nyari rezeki, kita juga kan nggak boleh mematikan rezeki orang lain, kecuali kalau memang bengkel itu bener-bener kebangetan. Kalau cuman masalah-masalah minor ya,
Kalau cuma masalah minor, habis dipakai istilahnya cop businya copot di jalan. Nah itu kan biasanya kan kadang-kadang itu sering ya, saya sendiri sering itu ngalamin habis servis kalau pas lagi rame kan nancepin belum sampai kerek gitu, atau emang cop businya itu longgar, sudah slack dipasang. Nah begitu kena getaran kan copot. Nah itu kalau masalah-masalah seperti itu kan nggak usah di ini, kadang akan orang ada khilafnya. Tapi kalau sudah sampai menipu itu memang kita harus blow up, harus dilaporkan. Tapi kalau kesalahan pemasangan seperti ini ya mungkin khilaf. Nah kalau ini kan kasusnya bukan dari bengkel lain ya, jadi harus saya blow up. Karena apa? Saya nggak mau bilang siapa orangnya, cuman buat pembelajaran kita bahwa nggak semua informasi dari konsumen itu benar. Kalau pemahaman awam kan biasanya itu bengkel yang ngetrik konsumen. Nah ini konsumen yang ngetrik bengkel itu banyak juga. Oke, sekian videonya karena sudah adzan ya. Sudah di Padang Gedabrus omong kosong, nggak ada ilmu yang didapat. Oke, sekian videonya. Terima kasih, semoga menjadi pembelajaran.